Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeskia Nofriawan Adi Putra, nomor urut 36. Saya sebagai moderator dari debat kelompok 2 dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Dan perkenalkan juga di samping kiri saya yaitu notulen. Perkenalkan, saya Dipuji Rahel Putri Sulfahni, nomor urut 6. Saya notulen dari kelompok 2. Terima kasih. Perkenalkan juga di samping kanan saya ada tim pro. Perkenalkan, nama saya Didita Cikolistan dari tim Pro. Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzia, nomor urut 30 dari tim Pro. Dan perkenalkan juga di samping kiri saya yaitu tim kontra. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tamdi Mufid, nomor urut 22 dari tim kontra. Perkenalkan, nama saya Gerson Patola, nomor urut 16 dari tim kontra. Baik, terima kasih atas perkenalan dari kedua tim. Sekarang kita akan masuk dalam proses debat, tetapi sebelum itu izinkan saya untuk membacakan pengenalan isu di debat kali ini. Ujian nasional dapat digunakan untuk menguji kemampuan siswa di beberapa sisi. Sementara di pihak lain, ujian nasional juga tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya tolak ukur, karena tidak dapat mencakup aspek pendidikan lain seperti budi pekerti, kecerdasan sosial, dan lain sebagainya. Baik, apakah ada dari kedua tim yang ingin memberikan pendapatnya? Dipersilakan tim pro. Menurut saya, ujian nasional sudah sejak lama dijadikan standar kelulusan dari satu jenjang pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, tampaknya hal ini tidak lagi efektif. Alih-alih memberikan dampak yang baik, siswa jadi lebih merasakan dampak buruknya. Salah satu dampak buruk ujian nasional adalah menambah beban siswa. Maka dari itu, dengan dihapuskannya ujian nasional, beban psikologis siswa juga akan berkurang. Jadi ujian nasional yang tidak efektif ini seharusnya dihapuskan saja. Saya kembalikan kepada tim moderator. Baik, terima kasih atas masukannya. Apakah dari tim kontra ingin melawan pendapat tadi? Saya Persilakan. kurang setuju dengan pendapat tim afirmasi. Menurut saya, ujian nasional masih tetap efektif. Dengan adanya ujian nasional, siswa akan termotivasi dalam belajar. Ada target yang ingin mereka capai, sehingga mereka akan berusaha dengan keras. Apalagi, beberapa sekolah menjadikan nilai ujian nasional sebagai penentu pencerminan peserta didik baru. Hal ini tentu akan semakin bermotivasi siswa untuk belajar lebih giat demi mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi. Dengan dihapusnya ujian nasional, siswa akan menjadi kurang termotivasi dan pada akhirnya menjadi malas belajar. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Apakah tim pro ingin melawan? Saya. Persilakan. Menurut saya, kemampuan seseorang tidak hanya ditentukan dari nilai ujian nasional saja. Bahkan obsesi mendapatkan nilai ujian nasional yang tinggi jadi masuk ke sekolah favorit telah menuntun para siswa untuk berbuat curang. Hal ini tentu sudah bukan rahasia lagi. Beberapa siswa giat mengikuti bimbingan belajar di lembaga-lembaga tertentu untuk mendapatkan kunci jawaban dari ujian nasional. Tak jarang mereka rela untuk membayar mahal demi kunci jawaban tersebut. Bukan hanya itu saja. Ketika ujian nasional berlangsung, tak jarang para siswa bekerja sama dengan saling menyontek. Bahkan beberapa oknum guru juga membantu para siswa dengan memberikan jawaban. Kalau sudah begini, apakah Anda masih yakin bahwa ujian nasional masih efektif untuk menentukan kelulusan seorang siswa? Baik, terima kasih. Apakah tim kontra ingin membantah? Ya, saya Silakan. masih menganggap ujian nasional menjadi penentu kelulusan yang apabila terlepas dari kecurangan yang terjadi. Apabila bicara tentang kecurangan, menurut saya di mana-mana pasti ada kecurangan. Akan tetapi bukan berarti hal itu tersebut tidak dapat diminimalisasi. Pemerintah telah menggunakan ujian nasional berbasis komputer yang dapat menekan angka kecurangan tersebut. Selain itu, ujian nasional juga masih tetap dibutuhkan. Hal ini diperlukan agar siswa tetap mau belajar dan berusaha, serta tidak bersikap acuh tak acuh terhadap pelajaran di sekolah. Melalui ujian nasional, siswa juga dapat mengetahui potensi dirinya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih. Apakah dari tim pro ingin melawan? Silakan. Memang benar, siswa akan semakin giat belajar dengan adanya ujian nasional. Akan tetapi, hal tersebut akan membimbing siswa kepada suatu konsep belajar yang keliru. Siswa hanya fokus kepada hasilnya, yaitu berupa nilai yang tinggi, bukan kepada proses belajarnya. Siswa akan beranggapan bahwa tujuan utama belajar di sekolah adalah untuk mendapatkan nilai yang tinggi, yang bukan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Hal ini yang akan menuntun siswa kepada kecurangan. Dapat saya simpulkan bahwa ujian nasional tidak dapat dijadikan acuan kelulusan yang efektif karena dapat membimbing siswa kepada tujuan belajar yang salah serta menambah tingkat kecurangan yang terjadi. Sekian dari saya kembalikan kepada tim moderator. Baik, terima kasih. Apakah tim kontra masih memberikan pendapat? Silakan. Seperti yang telah tim kami paparkan sebelumnya, ujian nasional masih sangat penting, terutama di Indonesia, karena ujian nasional dapat menjadi standar yang seragam antara satu sekolah dengan sekolah lainnya. Selain itu, ujian nasional akan memotivasi siswa untuk lebih giat belajar demi mencapai cita-citanya, yaitu masuk ke sekolah favoritnya yang diinginkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas masukan dari kedua tim. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan tim netral. Untuk tim netral dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, saya akan bertanya. Tanpa UN, bagaimana mengukur ketercapaian standar nasional pendidikan? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari tim netral. Untuk itu, saya persilakan dari kedua tim untuk memberikan jawabannya masing-masing. Dipersilakan tim pro. Perlu dipahami bahwa ujian nasional itu sendiri bukan merupakan standar. Ujian nasional merupakan instrumen asesmen yang membantu menilai pencapaian sebagai standar nasional pendidikan. Karena itu, menghapus ujian nasional bukan berarti menghilangkan standar pendidikan. Ujian nasional akan diganti dengan asesmen lain yang memang dirancang sebagai alat pemetaan mutu pendidikan nasional. Hasil asesmen pengganti ujian nasional tersebut akan menjadi indikator bagi ketercapaian standar nasional pendidikan di tiap daerah. Sekian dari saya kembalikan kepada tim moderator. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Saya akan menutup debat ini, tetapi sebelum itu izinkan di samping saya itu Notulen untuk membacakan kesimpulan dari debat kali ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya selaku Notulen dari kelompok 2 akan membacakan kesimpulan dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa. Adapun kesimpulan dari debat yang telah dipaparkan tadi, ujian nasional sudah lama dijadikan standar kelulusan dari satu jenjang ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ujian nasional ini pastinya memberikan dampak baik maupun buruk bagi siswa sendiri. Tetapi keefektifan ujian nasional inilah yang menjadi tanda tanya dalam hal ini. Apakah ujian nasional bisa menjadi tolak ukur kemampuan siswa? Dikarenakan UN memiliki dampak baik maupun buruk bagi siswa. Dampak baiknya, mereka dapat memotivasi siswa untuk lebih giat belajar. Bukan hanya itu saja, adanya ujian nasional dapat membuat siswa tetap mau belajar dan berusaha. Tetapi terdapat juga dampak buruk bagi siswanya sendiri, yaitu siswa dapat tidak jujur dalam mengerjakannya. Mereka menontek agar mendapatkan nilai yang bagus, agar dapat dibanggakan oleh orang tuanya. Hal ini mengajarkan siswa untuk tidak jujur. Hal tersebut akan membimbing siswa kepada suatu konsep belajar yang keliru. Siswa hanya akan fokus pada hasilnya, bukan pada proses belajarnya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas kesimpulan yang telah dibacakan oleh Notulen. Dengan itu, debat bahasa Indonesia dengan mosi ujian nasional tidak dapat dijadikan tolak ukur kemampuan siswa telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari kedua tim dan salam sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.